Halo Sobat Curuis, di video kali ini kita akan membahas tentang greenwashing, sebuah pembohongan publik yang sering kita konsumsi. Dewasa ini, masyarakat perlahan semakin sadar dengan dampak lingkungan dari kegiatan konsumsinya. Etis dan berkelanjutan telah menjadi perhatian dan pertimbangan dalam mengkonsumsi. Menyadari hal ini, berbagai perusahaan pun akan berupaya memenuhi keinginan baru konsumen akan produk yang lebih hijau. Hal ini dapat mendorong perusahaan untuk mengubah produknya menjadi lebih ramah lingkungan, sehingga minim limbah dan emisi karbon. Namun kenyataannya, lebih banyak perusahaan yang hanya menggunakan embel-embel Go Green tanpa benar-benar berkomitmen nyata pada praktiknya. Hal ini dikenal sebagai greenwashing dan merupakan bentuk pembohongan publik di siang bolong. Lantas, apa sebenarnya greenwashing itu? Dan bagaimana cara kita sebagai konsumen dapat menghindari tipu muslihat greenwashing ini? Greenwashing adalah istilah yang dikenal pada tahun 1986 oleh aktivis lingkungan J. Westervelt dalam kritik terhadap gerakan Save the Towel oleh hotel-hotel yang hanya berupaya menghemat biaya mencuci. Pada dasarnya, istilah ini mengacu kepada tipuan pemasaran oleh perusahaan yang mengklaim bahwa produk dan layanan mereka bersifat berkelanjutan dan ramah lingkungan. Padahal kenyataannya, hal ini tidak benar dan manfaat lingkungan yang dihadirkan tidak sebesar seperti klaim yang diajukan. Lalu kenapa perusahaan melakukannya? Greenwashing ini dapat dilakukan secara sengaja maupun tidak. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Pertama-tama, perusahaan melakukan tindakan ini sebagai reaksi dari perubahan perilaku konsumen yang kini lebih memilih produk yang berkomitmen dan bertindak nyata terhadap kelestarian lingkungan. Laporan dari McKinsey menyebutkan bagaimana Gen Z cenderung mengkonsumsi produk-produk yang dinilai etis. Selain itu, riset oleh Nielsen Global juga menyatakan 73% konsumen milenial akan memilih produk yang berasal dari merek yang sustainable atau berkelanjutan. Konsumen yang berpindah tentu dapat merugikan perusahaan. Untuk menghindari hal inilah, perusahaan kemudian melakukan rebranding melalui iklan, desain kemasan, atau jargon-jargon yang berkaitan dengan Go Green. Terkadang, upaya ini bisa dilakukan perusahaan tanpa sengaja, seperti yang disebutkan sebelumnya. Perusahaan bisa saja kurang memahami apa dan bagaimana untuk benar-benar menjadi produk yang berdampak positif bagi lingkungan. Di video sebelumnya, saya pernah membahas tentang apa itu produk ramah lingkungan. Kurangnya riset lebih mendalam terkait isu lingkungan dan label-label ramah lingkungan dapat menyebabkan perusahaan terjebak dalam tindak greenwashing ini. Sebagai konsumen, bagaimana cara kita mengenali greenwashing? Dilansir dari Corporate Finance Institute, sebuah studi dilakukan oleh TerraChoice pada tahun 2008 dan 2009 terhadap perusahaan-perusahaan retail di Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Britania Raya yang melakukan ribuan klaim ramah lingkungan. Melalui riset ini, TerraChoice kemudian memaparkan apa yang mereka sebut sebagai 7 dosa greenwashing yang bisa digunakan untuk mengenali praktik-praktik greenwashing ini. Dosa pertama yaitu dosa pertukaran tersembunyi. Klaim ramah lingkungan yang dibesar-besarkan, padahal sebagian besar aspek dari produk atau layanannya masih tidak ramah lingkungan ataupun sustainable. Dan inilah yang disembunyikan oleh perusahaan. Dosa kedua, ketiadaan bukti. Hal ini bisa kita lihat dari klaim-klaim ramah lingkungan tanpa adanya bukti atas klaim ataupun sertifikasi dari pihak ketiga. Perusahaan bisa saja mengklaim bahannya diperoleh secara etis dan berkelanjutan, tetapi tidak ada data yang mendukung pernyataan tersebut. Dosa ketiga yaitu ketidakjelasan. Seringkali hal ini dilakukan dengan menggunakan kata-kata atau buzzword ramah lingkungan yang sebenarnya tidak jelas dan tidak substantif.
Hal ini bisa seperti natural, eco, kebaikan alami, lebih hijau, dan sebagainya. Dosa keempat, pemujaan atas label palsu. Hal ini dilakukan perusahaan dengan menggunakan label-label dan sertifikasi yang palsu pada produknya untuk mengelabui konsumen. Misalnya, berupa pemasangan gambar seperti sertifikasi tidak jelas yang bertuliskan melawan pemanasan global yang bisa kita temukan pada produk tisu toilet. Dosa kelima adalah dosa akan penyimpangan, yaitu dengan menggunakan isu lingkungan yang tidak berkaitan terhadap produknya. Misalnya seperti klaim CFC free, padahal CFC memang sudah dilarang penggunaannya secara hukum. Dosa keenam, yaitu mengurang-ngurangi. Klaim ramah lingkungan terhadap produk yang pada dasarnya tidak ramah lingkungan. Contohnya seperti rokok yang mengatakan bahannya adalah organik, atau vape yang lebih sehat. Tetapi pada dasarnya, merokok itu tidak membawa manfaat apapun bagi lingkungan. Dosa terakhir atau ketujuh adalah dosa pembohongan. Klaim ramah lingkungan yang jelas-jelas salah. Misalnya seperti mobil tenaga diesel tidak menimbulkan emisi karbon dioksida. Selain 7 dosa di atas, greenwashing ini juga bisa dikenali dari penggunaan istilah-istilah yang terlalu teknis yang hanya bisa dipahami oleh profesional, namun sebenarnya tidak bermakna atau hanya dilebih-lebihkan dari pemilihan katanya. Namun, hal ini dikenal sebagai gobbledygook. Greenwashing memang membuat upaya konsumen yang benar-benar berkelanjutan dan etis menjadi lebih sulit. Perusahaan tampaknya lebih memedulikan citra yang disenangi konsumen tanpa benar-benar mengambil tindakan nyata untuk berubah. Tampaknya, konsumen memang harus lebih cermat dengan memahami apa itu greenwashing dan mengenali tanda-tandanya agar benar-benar bisa mencapai tujuan konsumsi yang berkelanjutan.